kayak bahagia banget. Itu pujian yang paling penting buat aku, biar aku semakin semangat. Dan wangi banget. Dan kalau nggak salah ini bisa dimakan deh. Aku beneran, aku nggak bohong. Jangan ngikutin ego kamu, karena kadang-kadang tuh kita kalau jatuh cinta sama seseorang tuh kita bisa buta, bener-bener buta. Kayak hai semuanya, aku Naura Ayu. Mau kenal lebih dekat sama aku? Yuk kita ambil stick-stick di bawah sini. Oke, aku ambil yang pertama. Dibenci atau dilupakan? Pilih satu. Mending apa ya? Dibenci atau dilupakan? Sepertinya aku lebih baik dilupakan. Karena aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mempunyai hubungan yang buruk dengan siapapun. Kalau aku emang harus meng-cut off sebuah hubungan itu juga pasti for a reason. Tapi aku gak mau membenci orang dan orang membenci aku kembali kayak gitu. Karena itu yang bikin aku ganjel sih untuk melakukan step berikutnya di kehidupan aku. Jadi aku lebih pilih dilupakan, gak apa-apa. Karena nanti bakal ada orang lain yang ingat aku. Next. Kebohongan terbesar kamu sama orang tua. Kebohongan terbesar aku sama orang tua. Setiap kali aku ditanya aku bohong sama orang tua apa, aku bener-bener gak tahu mau jawab apa. Karena demi Allah subhanahu wa ta'ala aku gak ada yang aku bohongin dari orang tua. Bener-bener sumpah demi Allah, karena aku 24 jam itu sama orang tua aku karena aku yang mau. Dan even di rumah pun bangun pagi nih, aku langsung ke kamar mama, curhat semua sama mama papa tuh punya grup bertiga cuma buat aku curhat, aku ranting segala macam. Temen curhat aku juga orang tua aku, mau dibilang bohong apa atau enggak, hubungannya kayak udah lebih dari orang tua sama anak doang, kayak udah sahabat. Tapi aku juga tetap ingat posisi aku sebagai sebagai anak gitu. 3 sifat yang kamu tidak suka dari orang lain. 3 sifat. Sifat berarti bukan karakter. Berarti kalau sifat emang udah dari sananya ya. Sifat orang yang mungkin manipulatif, terus pembohong, dan tidak tulus. Oke, pernah nemuin yang seperti itu? Pernah. Mau itu teman, mau itu siapapun itu, orang-orang kayak gini tuh ada. Cuman emang 3 sifat itu bukan dari orang yang sama ya, beda-beda. 3 sifat yang kayak gitu sih. Kalau manipulatif berarti dia pembohong juga kan, berarti dia two face juga, jadi sekalian. Tidak tulus ya, tidak tulus, berarti dia juga bohong sama perasaan dia sendiri, terus dia ngelakuin itu juga untuk kebutuhan dia, enggak ya iya gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu 3 sifat orang yang aku kurang suka. Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Aku itu jujur aja anak rumahan banget sebenarnya. Aku jarang keluar. Kalaupun keluar itu sama orang-orang yang udah bikin aku nyaman dan kalau aku lagi mau. Dan aku lebih senang di rumah karena di rumah aku lebih ngerasa tenang. Terus sama keluarga dan kayak tempat yang paling bisa aku percaya itu rumah aku. Dan aku mager juga kadang. Mager dan aku ada adik bayi di rumah. Adik aku yang ketiga dan dia yang bikin aku suka banget di rumah tuh. Dia bikin aku betah di rumah. Tapi kalau di rumah main sama adik dan Main sama adik. Dan adik aku tuh ada 3 kan, jadi tuh rame banget, jadi aku gak kesepian. Apakah lawan jenis bisa berteman dekat? Mengapa? Tentu saja bisa, karena berteman dengan siapapun itu baik selama kalian tahu batas, kalian juga tahu kebutuhannya berteman sama dia tuh apa. Kalau misalkan cuma buat panjat doang tidak baik. Kalau cuma buat kebutuhan, ya udahlah biar karena dia cakep ya udah kita temenan aja deh, itu juga tidak baik. Pokoknya apapun itu selama niatnya baik akan menjadi hal yang baik kayak gitu. Jadi nggak apa-apa berteman dengan siapapun. Pujian yang paling kamu suka? Pujian yang paling aku suka banget karya-karya kamu, semangat terus ya, itu best. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh aku ngerasa kayak, karena banyak juga sih pikiran-pikiran yang kadang-kadang, ini gue tuh begini tuh beneran ada yang suka gak sih, apa orang cuma gara-gara ini doang makanya orang kayak udah suka-sukain deh atau apa gitu. Jadi begitu ada orang yang bener-bener jujur sama karya aku dan mereka suka, aku kayak bahagia banget. Itu pujian yang paling penting buat aku, biar aku semakin semangat lagi. Boleh lagi gak sih? Boleh gak sih? ya? Mau. Perlihatkan isi dalam tasmu. Oke, aku gak takut. Oke. Mantap. Aku habis ganti tas guys. Dan tasnya itu harganya murah banget tapi lucu banget. Sumpah. Nih. Lucu banget kan?
Dan aku tuh dari dulu tuh sebenarnya nggak suka ya koleksi tas-tas yang kayak gemes-gemes gini. Cuma tiba-tiba aku ngeliatin itu kayak lucu nih. Pertama kenapa kamu beli itu? Karena lucu itu ya? Karena lucu dan harganya murah. Aku tuh paling seneng ngeliat harga-harga murah tuh best banget kan. Di sekolah juga suka sih. Oke, pertama aku punya dompet aku emang tidak bermerek ya, kebetulan tidak apa-apa. Dan dia kecil, karena dia kecil itu aku suka. Dan isinya bisa memuat banyak gitu loh. Terus ini tadi karena lagi syuting jadi aku mempersiapkan palette Too Faced aku. Ada shimmer, ada bronzer, sama ada blush gitu di dalamnya kayak all in one. Dan wangi banget. Dan kalau nggak salah ini bisa dimakan deh. Aku beneran, aku nggak bohong. Seriusan, beneran. Tapi aku nggak mau makan. Terus ada parfum biar aku wangi. Karena kalau aku bau, malu. Terus ada bedak touch up ya. Bedak touch up paling penting. Terus aku punya 2 AirPods gini. Ini earphone, ini AirPods. Kenapa aku bawa ini? Karena ini mati dan aku lupa banget nge-charge dan males. Jadi kayak yaudah kita bawa yang ini aja. Terus ada 2, ada lip tint sama lip gloss. Udah deh, itu aja. Oh sama karet rambut. Tapi biasanya dulu tuh aku isi tas aku tuh kecil ya. Tapi isinya tuh sampai yang resletingnya kayak gergaji. Gara-gara udah terlalu penuh. Penuh ya? Penuh banget. Handphone, dompet, sama lip tint. 3 itu? Ya. Oh, earphone deng. Telepon. Iya, 3 itu. Bukan lip tint. Oke. Lagi boleh gak sih? Boleh. Boleh kan? Boleh ya? Tagihan nih. Ketagihan. Wow. Ini siapa sih yang ngasih pertanyaan? Menurutmu kapan waktunya merelakan atau terus berjuang? Waktunya sebenarnya hal-hal kayak gini bisa kamu bikin menjadi sebuah keputusan di saat kamu sudah menjalankan proses dan kamu sudah pernah mencoba untuk terus bertahan. Kalau misalkan emang kamu ngerasa ya udah deh, ini bukan hal yang baik buat aku, ini udah toxic buat aku, tapi aku masih punya ego yang besar untuk kayak, tapi gue tuh masih sayang sama dia. Tapi kamu harus tahu, coba lebih banyak pro atau cons-nya. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau kapan waktunya itu semua balik ke proses kalian, karena proses orang beda-beda. Jadi waktunya kapan kalian yang tahu. Atau terus berjuangnya, kalau kamu masih ngerasa, ini kan pasti dalam suatu hubungan kan, hubungan apapun. Terus berjuangnya itu kalau kamu masih ngerasa, enggak kok, mungkin baru sekali 2 kali deh kayaknya. Dan kamu masih siap dan terus mau untuk berjuang. Yang penting mau dan siap. Jangan ngikutin ego kamu, karena kadang-kadang tuh kita kalau jatuh cinta sama seseorang tuh kita bisa buta, bener-bener buta, kayak bener-bener buta karena emang perasaan tuh jauh lebih kuat daripada logika kita. Jadi aku terus, kalau aku jatuh cinta sama seseorang, aku tuh bener-bener berusaha keras untuk terus menggunakan logika aku. Jadi aku nggak buta-buta banget. Terakhir ya, Oke, boleh. terakhir ya. Oke, jik. Wow, pilih yang mana ya? Bagaimana pendapatmu tentang kesempatan kedua? Sebenarnya ini balik lagi ke orangnya. Kalau misalkan, berarti ini kan ngomongin mantan kan? Kalau misalkan kamu punya mantan yang bener-bener kamu merasa kayak gue masih sayang, dia masih sayang sama gue juga, kan itu sebenarnya sama aja sih kayak sebelumnya. Itu semua proses. Yang kenal mantan kamu kan kamu sendiri. Kalau kamu mau ngasih kesempatan kedua, ya sudah silahkan. Tapi jangan juga sampai perasaan kamu bener-bener ngemakan logika kamu juga. Kamu harus tahu apa yang terbaik buat kamu. Jangan sampai hal-hal yang bikin kamu sedih dan bikin kamu ngerasa kecewa atau sakit hati itu kamu pelihara lagi. Kayak gitu. Jadi semua itu balik ke kamu. Kesempatan kedua bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa menjadi sesuatu yang juga kayak itu bukan hal yang baik buat aku deh. Itu balik ke orangnya masing-masing. Quotes favorit aku adalah quotes yang aku bikin yang tadi sempat aku sebut juga, yaitu orang yang menangis atau orang yang sedih adalah orang yang terlalu lama udah menjadi orang yang kuat. Jadi bukan orang yang lemah. Itu dia lebih dekat dengan aku. Jangan lupa streaming single terbaru aku Menikmati Sedih di seluruh digital platform. Dan music videonya jangan lupa ditonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.